Dunia hari ini penuh dengan orang-orang profesional. Profesional dalam bekerja, profesional dalam berbicara, profesional dalam memimpin. Tetapi apakah profesional saja sudah cukup? Karena seorang pemimpin bisa saja hebat dalam kemampuan, tetapi gagal dalam keteladanan. Bisa saja berhasil membangun sistem, tetapi gagal membangun manusia. Dan disinilah kepemimpinan Kristen menjadi berbeda. Pemimpin Kristen bukan sekedar profesional, tetapi pemimpin yang memiliki hati seorang pelayan. Bapak dan Ibu, para pemimpin yang saya hormati, hari ini kita hidup di dunia yang sangat menghargai profesionalisme. Semua dituntut untuk bekerja cepat, tepat, kompeten, dan menghasilkan pencapaian yang baik. Dan memang benar, seorang pemimpin harus profesional. Pemimpin harus bertanggung jawab, pemimpin harus memiliki kemampuan. Dan juga pemimpin harus bekerja dengan baik. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu bertanya, apakah kepemimpinan Kristen berhenti hanya pada profesionalisme? Ataukah Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih dalam daripada itu? Secara umum, profesionalisme sering dipahami melalui 3 hal. Pertama, bekerja sesuai jam kerja yang telah disepakati. Yang kedua, menerima upah sesuai pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas berdasarkan keahlian dan tanggung jawab. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun dalam konteks penata layanan Kristen, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar profesionalisme. Alkitab menyebut kita sebagai pelayan, sebagai seorang hamba. Dan disinilah letak perbedaannya. Seorang profesional bekerja berdasarkan kewajiban dan reward. Tetapi seorang hamba melayani berdasarkan kasih dan pengabdian. Jika hubungan kerja hanya sebatas saya bekerja lalu saya menerima upah, maka itu baru profesionalisme. Tetapi seorang hamba melangkah lebih jauh daripada itu. Seorang hamba rela memberi dirinya melampaui tuntutan. Ia rela berkorban, rela kehilangan kenyamanan, bahkan rela kehilangan hak atas dirinya sendiri demi Tuhan dan demi orang lain yang dilayaninya. Pendeta John Piper pernah menulis sebuah buku yang berjudul Brothers, We Are Not Professional. Melalui buku itu, ia mengingatkan bahwa para penata layanan Kristen dipanggil bukan hanya menjadi orang yang kompeten, tetapi juga menjadi pribadi yang rela menyerahkan hidup bagi Tuhan. Karena menjadi pemimpin Kristen bukan sekedar tentang pencapaian kerja, tetapi tentang pengabdian, tentang kasih, tentang kesediaan untuk tetap melayani bahkan ketika kita tidak dihargai. Tetap setia bahkan ketika kita lelah, dan tetap mengasihi bahkan ketika harus berkorban. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, melainkan penata layanan yang dipercayakan Tuhan. Pemimpin bukan pemilik. Pemimpin adalah pelayan yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan, membangun, dan melayani orang lain dengan kasih dan tanggung jawab. Dan Yesus Kristus menjadi teladan terbesar kita. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus Kristus menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang dilayani, tetapi tentang melayani. Bukan tentang mempertahankan hak, tetapi rela berkorban demi orang lain. Filipi 2 juga mengajarkan bahwa Yesus rela menanggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba,
dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Karena itu, pemimpin Kristen sejati bukan hanya pemimpin yang profesional, tetapi pemimpin yang memiliki hati seperti Kristus. Sebagai kepala sekolah, guru, dan pemimpin pendidikan Kristen, kita tidak hanya dipanggil untuk mengelola program dan administrasi dengan baik. Kita dipanggil untuk membangun manusia, mendengarkan mereka yang lelah, menguatkan mereka yang lemah, melayani dengan kasih, dan menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan, serta tetap setia meskipun pelayanan seringkali menuntut pengorbanan. Karena generasi hari ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar bekerja, mereka membutuhkan pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. Bapak dan Ibu, para pemimpin yang saya hormati, dunia mungkin cukup dengan pemimpin yang profesional, tapi dunia pendidikan Kristen membutuhkan lebih dari itu. Dunia membutuhkan pemimpin yang memiliki hati seorang pelayan, pemimpin yang bekerja bukan hanya demi jabatan, bukan hanya demi pencapaian, tetapi demi panggilan Tuhan. Karena pemimpin Kristen sejati lebih dari sekedar profesional. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.